yang menyebabkan gugatan ini dilakukan dan apa kerugiannya? Karena tentu saja kita rugi kalau memiliki seorang presiden yang ternyata ilegal. Ijazahnya ternyata ijazah tadi abal-abal. Lagi pemerintah ya harus mempersiapkan, mengantisipasi semua kemungkinan. Jangan membuat satu-satunya antisipasi adalah menolak semua fakta. Masuk menghapusi pendaftaran presiden dan lain-lain, menghapusi. Bantah yang satu sudah percuma nak ngomong karo Tapi risiko ini kan yang nanggung siapa ini? Kan ya, pemerintah kan harus hadir di sini. Dari mana mulainya hadir? Kehadiran pemerintah. Setiap rakyat itu memahami bahwa ada risiko-risiko loh. Wali Kota Solo, Jawa Tengah yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi laporan soal tudingan dugaan ijazah palsu yang digunakan Jokowi untuk Pilpres 2019 silam. Ya sesuai itu. Saya ini daftar wali kota gubernur orang nganggo ijazah terus nganggo godong pisang. Menurut Gibran, yang jelas ijazah ayahnya sudah digunakan dalam pilkada, wali kota, gubernur, hingga pemilihan presiden. Mulai itu isunya muncul terus, takono sing gawe isu, nanti bosen nangkep dia. Jada wajadi, menen tapinta menen jadi. Begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Pada tahun 98 kita masih punya kepemimpinan yang kuat. Nah, kemudian kita tidak punya presiden yang sekuat leadership seperti beliau. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Saya tidak ingin berkomentar karena posisinya masih kita dalam suasana duka. Ya. Presiden Joko Widodo tidak melupakan jasa dosen yang saat berkuliah di jurusan Teknologi Kayu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam kunjungannya ke UGM, Presiden memanggil dosen pembimbingnya ke atas panggung dan bercerita mengenai pengalaman susahnya dalam mengurus skripsi. Ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Saya masih ingat galak sekali. SMA Negeri 6 Solo, Jawa Tengah membantah informasi Presiden Jokowi bukan lulusan sekolah itu. Pihak sekolah memastikan Jokowi adalah lulusan SMAN 6 Solo dan berijazah. Menurut saya tidak perlu diperdebatkan lagi antara SMPP dan SMA 6 karena SMPP yang ada di Solo yang berdiri tahun 1975 itu ya sama dengan SMA 6 yang sampai saat ini berdiri. Presiden Joko Widodo Sabtu pagi menghadiri Kongres Pancasila ke-9 yang digelar di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di hadapan ribuan peserta, Jokowi bercerita tentang kenangannya semasa menunggu kuliah dahulu dengan belajar di tangga dan di bawah pohon di sekitar Balairung tempat ia menyampaikan pidato. Ingat, kalau pagi-pagi datang, kuliahnya belum dimulai, saya belajarnya di bawah pohon di sebelah ini. Kalau enggak, di tangga Balairung ini di depan ini. Jadi kalau mau jadi presiden, belajarnya di situ. Salam pembaharuan. Saudara, ahli epidemiologi dan pegiat media sosial Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa bikin gempar menuduh ijazah S1 Presiden Jokowi palsu. Dr. Tifa yang juga alumni Universitas Gadjah Mada itu membandingkan dua foto yang dianggapnya berbeda. Sebagai dokter yang lulus mata kuliah Anatomi 15 SKS pasti tahu. Hidung, bibir, dan gigi di foto sebelah kanan adalah milik dua orang yang berbeda, ungkapnya di Twitter. Warganet lantas bereaksi keras atas pendapat tersebut. Salah satunya datang dari akun anonim Partai Sosmed. Menurut Partai Sosmed, jika pendukung Anies Baswedan seperti Dr. Tifa terus menebar sensasi mengandung fitnah yang didaur ulang, maka ia bisa memastikan Anies akan kalah di Pilpres 2024 mendatang.
Cuma mau kasih tahu saja, Anies Baswedan akan kalah jika pendukungnya masih pakai cara-cara fitnah daur ulang Pilpres 2014 dan 2019. Nggak kapok jadi pecundang, cuitnya. Sementara itu, pegiat media sosial Denny Siregar menuding ahli epidemiologi yang mengklaim sebagai dokter Tifa Husiatiasuma sebagai orang gila karena getol menuding bahwa ijazah Jokowi di UGM palsu. Cewek ini gila ya, kata Denny. Sekalinya di barisan mereka ada yang bergelar dokter, bodohnya minta ampun. Sialnya mereka percaya banget lagi sama dia, tambah Denny Siregar. Seperti diketahui, pegiat media sosial bernama Dr. Tifa Husiatiasuma mengaku akan mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Meski demikian, dokter yang mengklaim ahli epidemiologi klinis itu akan konsisten bersikap kritis demi menjaga agar Anies berada di jalur yang benar. Dokter Tifa kenapa nyinyirin Anies Baswedan mulu? Nggak dukung ya? Siapa bilang nggak dukung? Sahabat harus didukung. Tapi saya dukung dengan cara, saya kritis habis-habisan apa yang tidak benar, kata Dokter Tifa di akun Twitternya. Dr. Tifa mengaku kesengsem dengan presiden yang jago tata negara, bukan hanya hebat tata kata. Karena saya mau punya presiden yang hebat tata negara, bukan hanya presiden yang cuma hebat tata kata, tambahnya. Untuk diketahui, Dr. Tifa sebelumnya disorot karena mengomentari busana yang dikenakan Putri Anies Baswedan, Mutiara Anies Baswedan, saat melangsungkan akad nikah. Saat itu, Mutiara tidak mengenakan jilbab, hal itulah yang membuat Dr. Tifa bersuara dan menyayangkan kenapa Anies membiarkan putrinya tak berjilbab. Dr. Tifa pun mengaitkan hal itu dengan pencapresan Anies. Dear Anies Baswedan, untuk 2024 cuma kurang satu langkahmu. Putrimu, Tia, pakaikanlah jilbab. Insya Allah 85% suara muslim dalam genggamanmu. Dengan cara semangat sederhana ini, dirimu paripurna. Sekaligus membebaskan umat muslim dari pembenaran atas ketidakbenaran yang dilakukan idolanya, cuit Dr. Tifa di akun Twitternya. Saudara, jagat media sosial akhir-akhir ini diwarnai kegemparan terkait tuduhan ijazah palsu yang dilancarkan Dr. Tifa kepada Presiden Jokowi. Melalui aneka cuitan di Twitternya @Dr. Tifa, sang dokter yang konon bernama lengkap Tifa Husiatiasuma ini menulis tuduhan bahwa ijazah S1 Joko Widodo palsu. Padahal Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam laporan tangkal hoax pada 19 Februari 2020 lalu menyebut ijazah sarjana Fakultas Kehutanan dari UGM merupakan ijazah asli. UGM menjamin bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Ijazah Jokowi itu dikeluarkan pada 5 November 1985 dan ditandatangani oleh Dekan UGM, Profesor Dr. Sunardi Prawirohatmojo, MSMD, dan Rektor UGM, Profesor Dr. Jacob MSMD. Demikian pernyataan resmi Kominfo. Jokowi atau Joko Widodo lulus dengan skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya, Surakarta. Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta juga telah menegaskan keaslian ijazah sarjana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pak Jokowi memang alumni UGM, ijazah beliau asli dari UGM. Kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat UGM, Wiwit Wijayanti melalui pesan singkat kepada Medcom di Yogyakarta pada Jumat 5 Juni 2015 silam. Apa yang dituduhkan oleh Dr. Tifa bahwa ijazah Jokowi palsu bukanlah tuduhan baru. Sudah ada aneka hoax bertema serupa. Pada pertengahan September 2020, akun Facebook Satrio Cahyo membandingkan dua ijazah dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dua ijazah itu adalah ijazah Bambang Nur Cahyo Prastowo dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian ijazah kedua milik Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan. Dilansir dari berbagai media, tuduhan itu tidak berdasarkan fakta. Sungguh aneh bahwa pada Oktober 2022, seseorang yang konon berpendidikan tinggi menuduhkan hal senada kepada Jokowi.
Apakah Dr. Tifa tidak membaca aneka artikel di media massa atau mencari fakta yang menegaskan bahwa ijazah Jokowi sungguh asli? Dalam akun Twitternya @drtifa, sang pemilik akun yang memiliki 50,2 ribu follower sejak Maret 2022 itu, menurut Tribun News, Dr. Tifa merupakan seorang ahli epidemiologi sekaligus aktivis sosial dengan beberapa latar belakang pendidikan. Dr. Tifa merupakan sarjana kedokteran Universitas Gadjah Mada atau UGM. Berita Tribun News itu sayangnya kurang mengelaborasi rekam jejak digital kiprah Dr. Tifa dalam bidang akademik seperti yang digambarkan dalam profil aneka media sosial Dr. Tifa. Akan tetapi, sangat sulit mencari artikel ilmiah Dr. Tifa di Google Cendekia, aneka jurnal maupun repositori kampus lain. Hanya satu artikel dari repositori UGM yang secara jelas merujuk nama Tifauziah Tiasuma sebagai penulis pertama karya akhir ilmu kedokteran klinik UGM pada 2009. Artikel kedua yang muncul di hasil pencarian Google Cendekia memang menampilkan nama Tifauziah Tiasuma, namun bukan sebagai salah satu penulis jurnal itu. Anehnya, penulis artikel berjudul "Manfaat Jamu Empon-Empon untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh pada Masa Pandemi COVID-19" itu mengutip sebuah artikel web yang dikutip Salidini pada 2021, yang justru ketika diklik tidak menampilkan nama Tifauziah Tiasuma.